Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang median, baik median data tunggal maupun data kelompok pada bab statistika, tepatnya pada ukuran pemusatan data. Oke, kita lanjut ke materinya terlebih dahulu. Median data tunggal. Median adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Misalkan X1, X2, X3 sampai ke Xn, N adalah datum yang terurut. Untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Jadi sebelum kita menentukan median, syaratnya di sini adalah harus urut, ya, diurutkan terlebih dahulu menurut besarnya. Biasanya datanya kan ngacak. Nah, acaknya itu kita urutkan terlebih dahulu. Menurut menentukan median data tunggal itu ada dua, yaitu jika datanya ganjil dan jika datanya genap. Jika datanya ganjil, maka letak mediannya adalah Xn plus 1 bagi 2. N-nya berapa? Apakah ganjil atau genap? Kalau ganjil, tambahkan 1 bagi 2. Ini letaknya, belum nilainya. Kalau datanya genap, maka mediannya ada 2. Sehingga letak mediannya sama dengan setengah kali dalam kurung, atau mediannya sama dengan setengah kali X N bagi 2 tambah Xn per 2 tambah 1. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. Contoh, tentukan median dari data berikut. Di sini datanya kan ngacak, belum urut. Maka langkah yang pertama kita selesaikan adalah urutkan terlebih dahulu. Data diurutkan terlebih dahulu. Nih, sudah urut ya. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 dari data ini saya urutkan terlebih dahulu. Maka ini sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Oh, datanya ternyata ada 9. 9 itu kan termasuknya ganjil. Sehingga untuk menentukan median, median sama dengan Xn tambah 1 bagi 2. Lah, N-nya di sini adalah 9, karena datanya ada 9. Sehingga X9 tambah 1 bagi 2. 9 tambah 1 bagi 2. 9 tambah 1 berapa? 10 bagi 2, X5. Nah, dari sini belum ketemu medianya, baru letaknya di sini, X ke 5. Maka kita bisa tentukan medianya terletak di X5. X5-nya kan ini. Sehingga nilainya berapa X5? Nah, maka medianya adalah 8 di sini. Paham ya? Lanjut yang kedua. Yang B datanya adalah 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Kita urutkan terlebih dahulu. Ternyata datanya ada 10. Nah, di sini X10. Karena datanya 10 berarti genap ikutnya. Sehingga Xn atau medianya sama dengan setengah dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1. N-nya adalah 10, sehingga 10 bagi 2 ditambah 10 bagi 2 tambah 1. Kalau datanya genap, pasti biasanya nilai medianya itu terletak di antara dua angka. Sehingga makanya rumusnya setengah kali. Nah, setengah kali X5 ditambah X6. X5-nya berapa? Kita lihat di sini. X5-nya di sini. Oh, ternyata X5-nya adalah 8. X6-nya berapa? 10. X6 ini ternyata adalah 10. Sorry. 10. Sehingga kita tambahkan 10 tambah 8 atau 8 tambah 10 berapa? 18 dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah 9. Jadi mediannya adalah 9. Itu cara menentukan median data tunggal. Lanjut. Kita menentukan median data kelompok. Menentukan rumus median data kelompok adalah rumusnya ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi sigma
FSME dibagi dengan FME dikali dengan P. Lah, ini tuh apa? Sigma FME itu apa? N itu apa? TB itu apa? Nah, keterangannya sebagai berikut. Dan di sini ME itu median, N di sini adalah jumlah seluruh frekuensi, dijumlahkan seluruh frekuensinya. TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Sigma FME, sigma itu artinya jumlah frekuensi, S-nya sebelum kelas median. FME frekuensi kelas median sendiri, sedangkan P adalah panjang interval kelas. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. Kan median dari data berikut. Datanya adalah nilai, frekuensinya nilainya adalah kelas pertama 20 sampai 24, 25 sampai 29, dan seterusnya sampai kelas terakhir adalah 45 sampai 49 dengan frekuensinya adalah 2. Maka kita tentukan dulu jumlah total dari frekuensinya ini adalah 50. Nah, sebelum menentukan mediannya, kita tentukan dulu letak posisi kelas mediannya terlebih dahulu. Ya. Nah, cara menentukan letak posisi kelas median adalah setengah kali N. Setengah kali N. N-nya adalah 50 di sini. Maka setengah kali 50 hasilnya adalah 25. Berarti letak posisi medianya itu terletak di data yang ke-25. Kelas medianya ya. Maka posisinya di sini kita bisa tentukan di mana. Kita jumlahkan satu persatu dari setiap frekuensi tiap kelasnya. Pertama, kelas pertama adalah 4. Kita jumlahkan dengan yang kelas kedua, dijumlahkan ini. Namanya frekuensi kumulatifnya ya. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 13. Sudah masuk belum angka 25? Oh, belum masuk di dalam kelas kedua. Maka kita jumlahkan lagi dengan 14. Hasilnya adalah 27. Lah, di sini ya, 25 kan sudah masuk di angka 27 di sini. Maka posisi letaknya adalah di kelas yang ketiga. Di sini. Angka 25 kan kurang dari angka 27, tapi tidak boleh lebih. Nah, ini. Kalau di sini 13 kan kelebihan, tidak masuk angka. Kalau di 27 kan ini kan masuk. Masuk di sini lah, makanya letak posisi kelas medianya terletak di kelas ke sini, yang ini, kelas kedua. Setelah ini baru kita tentukan TB tepi bawah. TB tepi bawah adalah BB batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah kelas ini kan adalah 30. 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Setelah ini baru kita tentukan sigma FSME. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlahnya berarti sebelum kelas mediannya ini. Kita jumlahkan. 4 ditambah dengan 9. Kelas median kan ini sebelumnya. Maka 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 13. Nah itu FME, frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya di sini berarti. Adalah 14. Kemudian kita hitung panjang interval kelasnya dari angka 30 sampai 34 ada 5. Jangan dikurangi tapi dihitung. 30, 31, 32, 33, 34. Ada 5 bilangan di situ. Maka panjang intervalnya adalah 5. Nah, setelah sampai ini baru kita tentukan mediannya. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi sigma FSME, jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensinya median dikali dengan P panjang interval kelasnya. Maka ME atau median sama dengan 29,5 karena TB-nya di sini adalah 29,5. 29,5 ditambah setengah N-nya adalah 25 dikurangi sigma FSME, frekuensi sebelum kelas mediannya adalah 13 di sini. 13 dibagi dengan 14 dikali dengan 5. Maka kita hitung dulu yang pengurangan ini dulu. Hasilnya adalah 12 per 14 dikali dengan 5. Kita kalikan 12 kali 5. Hasilnya adalah 60 dibagi dengan 14. Yang 29 tetap ya, 29,5 tambah 60 per 14. Setelah dihitung hasilnya adalah 29,5 ditambah dengan 4,29. Ini hasil dari ini. Dan 60-nya dari mana? 12 kali 5. Hasilnya kita jumlahkan adalah 33,79. Itu cara menentukan median di dalam data kelompok. Nah, intinya tahap per tahap. Semoga bisa dipahami.
dan dimengerti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.